Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Yunis Agusti, NIM 12040224400. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelacuran. Maksud kata pelacuran dalam penulisan ini adalah memang identik dengan istilah prostitusi yang berasal dari bahasa Latin prostituo, yang artinya menyerahkan diri secara terang-terangan dalam perzinahan. Menurut hukum sendiri merupakan hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri, yang bukan suami istri yang tidak diketahui suaminya dan tidak diketahui istrinya. Dengan kata lain, sebenarnya perzinahan itu dilakukan oleh lelaki maupun wanita, sehingga bisa dibenarkan pendapat selama ini bahwa pelacuran biasa dilakukan oleh seseorang wanita ataupun seorang laki, meskipun hal ini relatif jarang terekspos secara nyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu selama ini penelitian-penelitian yang ada selalu menunjukkan bahwa seseorang laki-laki mengunjungi tempat pelacuran adalah untuk melakukan persebadanan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur, ataupun juga bisa dimungkinkan memanggil pelacur panggilan atau biasa yang disebut call girl untuk menemani mereka berjumpa rayu, yang tempatnya bisa di mana saja, baik itu di hotel, rumah pribadi, atau mungkin villa. Tetapi banyak juga pelanggan atau para tamu pria tersebut mengunjungi rumah-rumah bordil, tidak hanya untuk melakukan hubungan seksual, tapi hanya mencari kepuasan-kepuasan tertentu dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang mampu bisa memuaskan hasrat mereka. Dengan pemaparan yang di atas, bisa disimpulkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri yang dilakukan oleh wanita untuk berhubungan badan lawan jenisnya, yaitu para tamu dengan kesepakatan pembayaran sejumlah tertentu. Hal-hal tersebut mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan diri seorang wanita. Yang kedua, berhubungan badan dengan lawan jenis. Yang ketiga, dengan membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan. Penyerahan diri yang dilakukan wanita terhadap lawan jenisnya dengan memperoleh pembayaran uang tertentu cenderung merupakan sebuah mata pencaharian. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat timur kita. Para pelacur yang merasa memiliki mata pencaharian seperti ini dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat. Mereka dianggap nista dan menjadi sampah masyarakat yang harus dikucilkan. Padahal drama dari pelacur yang terjadi saat ini amat kompleks dan sangat susah untuk mencari akar masalahnya, karena mereka sebenarnya bukan akar dari masalah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafziyati Sukriyani. Saya dari kelas 4 BBKI. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pemateri sebelumnya, yaitu B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelacuran. Sebenarnya terdapat dua faktor penyebab terjadinya wanita menjadi seorang pelacur, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah faktor dari diri wanita itu sendiri, yaitu berhubungan dengan hasrat rasa frustasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor dari luar diri wanita tersebut yang mengharuskan dia menjadi seorang pelacur, yaitu terdesak perekonomian, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan lain sebagainya. Beberapa peristiwa penyebab timbulnya pelacuran antara lain:
1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang mengadakan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah praktek germo pasal 296 KUHP dan mucikari pasal 506. 2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khusus di luar ikatan pernikahan. 3. Komersialisasi dari seks baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi seks dijadikan sebagai alat yang jamak guna atau multipurpose untuk tujuan-tujuan komersialisasi di luar perkawinan. 3. Dekadensi moral. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang menganyam kesejahteraan hidup dan pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. 5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia. 6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini khususnya mengeksploitir kaum lemah atau wanita untuk tujuan-tujuan komersial. 7. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum jual dan permintaan yang diterapkan pula dalam relasi seks. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Deliana, 120402250889 dari kelas BKI 4D. Baiklah, saya akan melanjutkan materi di bagian B, yaitu pada poin 8, yaitu peperangan dan masa-masa kacau. Dikacaukan gerombolan-gerombolan pemberontak dalam negeri, meningkatkan jumlah pelacur. Yang kesembilan, adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita di daerah-daerah tersebut. Yang ke-10, perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Yang ke-11, bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan budaya setempat. Selanjutnya, terjadi banyak konflik dan kurang adanya konsensus atau persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan di antara para anggota masyarakat. Kondisi sosial menjadi terpecah-pecah sedemikian rupa sehingga timbul suatu masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan. Terjadinya disorganisasi sosial sehingga mengakibatkan breakdown atau kepatahan pada kontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang bagian C, yaitu pariwisata dan pelacuran anak. Pariwisata dan pelacuran anak ini tidak dapat dipisahkan. Fenomena tersebut hadir akibat dari orang luar datang berwisata ke suatu tempat, yang dimana dampak dari pariwisata atau pelacuran anak tersebut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan, walaupun sesungguhnya bisa dicegah, tetapi masyarakat sekitar sudah menjadi terbiasa akan hal itu, apalagi di tempat wisata yang didatangi oleh orang-orang dari Jepang ke Asia, yang dimana 70-80% mereka sudah memotivasikan bagian seksual ini sebagai kebutuhan mereka dalam perjalanannya, sehingga pemilik wisata selalu berupaya untuk memenuhi motivasi mereka tersebut, yang pada akhirnya banyak anak-anak yang belum cukup umur menjadi korban dari pariwisata dan pelacuran anak tersebut, yang dimana mereka dijadikan sebagai pelacur dan juga mereka memalsukan umur dan bahkan identitas anak tersebut. Akibat dari pemilik usaha yang selalu ingin memenuhi motivasi dari pariwisata luar, sehingga mereka membuka usaha prostitusi, yang dimana perkembangannya menjadikan atau mengakibatkan komoditasi pada tingkah laku manusia. Komoditasi tersebut adalah sebagai barang jual beli, baik itu barang mentah, fisik, dan lain-lain sebagainya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian C. Pelacur menjadi salah satu bisnis yang selalu menyertai perkembangan sebuah destinasi perwisata. Fenomena pelacuran anak sulit untuk diidentifikasi karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
instansi pemerintah daerah pun mengaku tidak memiliki angka anak yang dilacurkan. Meski begitu, beberapa lokasi yang ada menyediakan anak yang dilacurkan. Guna mengakali pihak berwajib, usia anak dipalsukan. Pelacuran anak tidak hanya ada di daerah lokalisasi saja, tapi prostitusi anak yang dilakukan secara online juga mulai tumbuh. Modus operasinya adalah dengan menjajankan seks melalui media sosial. Anak ditawarkan melalui Facebook, Twitter, dan BlackBerry Messenger message service. Tarif langganan mulai dari Rp500 sampai Rp1 juta. Alasan anak masuk dalam prostitusi anak karena penipuan, eksploitasi hingga tuntutan gaya hidup. Penghasilan cukup tinggi setiap kali melacur membuat anak tertarik untuk masuk ke dalam prostitusi online. Tidak hanya anak yang putus sekolah, anak yang masih di bangku SMP dan SMA pun ada yang melacurkan dirinya. Berkembangnya prostitusi anak secara online tidak hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi saja, melainkan juga karena sekaligus mencari kesenangan seks. Gaya hidup modern yang menutupi biaya tinggi membuat anak terjebak dalam prostitusi. Pelacuran merupakan salah satu perbuatan menyimpang karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun begitu, ada tempat-tempat tertentu yang memang dilegalkan untuk pelacuran atau yang disebut dengan lokalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hidayati akan melanjutkan pembahasan kami yang bagian D. Akibat hukuman pelacuran anak di bawah umur. 4. Latar belakang kekerasan seksual. Masa lalu yang pernah dialami oleh anak tersebut secara paksa direnggut kehormatannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab biasanya dapat memunculkan pikiran untuk melacur karena sudah kepalang tangguh. Pendapat lain mengatakan, secara umum faktor penyebab wanita menjadi pelacur menurut Ali Akbar ada 6, yaitu 1. Tekanan ekonomi. Karena tidak adanya pekerjaan, terpaksa mereka hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. Yang kedua, karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, tetapi tidak dapat membeli barang-barang yang bagus yang diinginkan. Ketiga, karena kebodohan, yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Yang keempat, cacat kejiwaan. Yang kelima, karena sakit hati, ditinggal suami setelah dinodai kekasihnya atau ditinggal begitu saja. Yang keenam, karena tidak puas dengan kehidupan sosialnya atau hiperseksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Agusti dengan NIM 12040221285 akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu materi D, akibat hukum terhadap pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab terjadinya pelacuran anak di bawah umur. Menelusuri faktor penyebab terjadinya pelacuran anak di bawah umur ini sangat sulit karena permasalahannya yang melingkupi sangat kompleks. Menurut Endang Sedianingsih bahwa salah satu faktor terjadinya pelacuran adalah faktor moral atau akhlak, di mana adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral serta ketidaktakwaan dan ketaatan terhadap ajaran agama. Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya sangat rendah. Berkembangnya pornografi dan porno aksi secara bebas. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Komnas Perlindungan Anak pun berpendapat bahwa terjadinya pelacuran anak di bawah umur dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup dengan cara jalan pintas dan mudah, tanpa harus memilih keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikir pendek, sehingga menghalalkan pelacuran sebagai pilihan pekerjaannya. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang kurang memadai yang diberikan oleh keluarga, khususnya orang tua, menjadi faktor penting dari terjadinya pelacuran di bawah umur. Lalu yang ketiga, faktor keluarga dalam arti kurang terpenuhinya pengawasan dari pihak orang tua. Karena pada semestinya orang tua harus senantiasa menampingi anak, baik dalam pergaulan sampai dengan pola pendidikan yang diberikan dari sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu yang E, jenis dan ciri-ciri pelacur. Di Indonesia ada beberapa jenis pelacur yang dikenal oleh masyarakat. Yang pertama, pelacur jalanan. Terdapat di ibu kota provinsi di Indonesia atau di kota besar lainnya di Indonesia. Para pelacur jenis ini termasuk ke dalam kelas rendahan dan biasanya sering ditemukan berdiri menanti peminat yang menginginkannya di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada pertengahan malam hari. Yang kedua, pelacur panggilan. Di Indonesia, pelacur panggilan biasanya dilakukan melalui perantara. Perantaranya disebut sebagai mucikari, germo ataupun pelindung si pelacur. Pelacur jenis ini termasuk kelas menengah atau tinggi karena prostitusinya biasanya dari kalangan elit dan dilakukan di tempat yang mewah seperti hotel dan villa. Selanjutnya yang ketiga, pelacuran rumah bordil. Jenis pelacuran ini dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Pelacuran rumah bordil dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, bordil yang berpancar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Yang kedua, golongan kedua adalah rumah bordil yang berpusat di suatu tempat dan biasanya merupakan komplek. Dan golongan yang terakhir, yang ketiga, rumah bordil yang terdapat di daerah khusus yang letaknya jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya berdasarkan SK pemerintah daerah setempat. Selanjutnya yang keempat, pelacuran terselubung. Di Indonesia telah menjadi rahasia umum pelacuran seperti ini. Ada di tempat-tempat seperti nightclub, panti pijat, bar, penginapan, bahkan ada salon kecantikan dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Dan yang kelima, yang terakhir, pelacuran amatir. Jenis pelacuran ini bersifat rahasia karena biasanya perempuannya sudah memiliki profesi yang terhormat dan dikenal di kalangan masyarakat, serta mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat, tetapi karena mempunyai keinginan untuk menambah harta sehingga melacurkan diri. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sylvia Fitri dengan NIM 12040225127 akan melanjutkan materi. Para pelaku pelacur itu sendiri dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu pertama, mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela. Yang kedua, mereka melakukan tugas melacur karena ditawar atau dijebak dan dipaksa oleh gemo-gemo dengan bujukan-bujukan dan janji-janji manis bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terhormat dengan gaji besar. Namun pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam dunia pelacuran. Sedangkan ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut. Yang pertama, wanita. Lawan pelacur ialah gigoloh atau pelacur pria. Yang kedua, memiliki paras yang cantik, ayu, manis, atraktif, dan menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Yang ketiga, masih muda. Pelacur di ibu kota biasanya berusia dari 17 sampai 30 tahun. Pelacuran kelas rendah sering mempekerjakan gadis berusia 11 sampai 15 tahun. Pakaiannya sangat mencolok dan beraneka warna untuk menarik perhatian kaum pria. Yang kelima, pelacuran profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari status ekonomi dan sosial yang rendah. Biasanya, para pelanggan dari pelacur itu tidak dianggap berdosa atau bersalah, sebab perbuatan mereka itu didorong untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital. Yang dianggap berdosa dan menyimpang hanya pelacurnya saja. Begitulah rendahnya kedudukan sosial pelacur dibandingkan prostituannya karena tugasnya memberikan pelayanan seks terhadap kaum laki-laki. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gusti Adelina dengan NIM 1204022262232. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu F, akibat yang ditimbulkan dari adanya pelacuran. Dalam konferensi pemberantasan pencabulan, khususnya pelacuran, yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta, dirumuskan beberapa hal yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa pelacuran sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari sudut pandang pendidikan, pelacuran berarti demoralisasi. Yang kedua, ditinjau dari sudut pandang sosial, pelacuran berarti kanker masyarakat. Yang ketiga, ditinjau dari sudut pandang agama, pelacuran adalah perbuatan yang haram. Yang keempat, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, pelacuran membahayakan keturunannya. Dan yang kelima, ditinjau dari sudut pandang kewanitaan, pelacuran merupakan hinaan. Dan dari sudut pandang peri kemanusiaan, umumnya merendahkan martabat manusia, terutama wanita. Menyangkut masalah kesehatan, akibatnya sangat nyata, di mana pelacuran merupakan salah satu sumber penyakit kelamin yang berbahaya. Penyakit kelamin yang dapat terjangkit dan menular umumnya adalah gonorrhea atau kencing nanah, yang lebih berat adalah sipilis, dan yang lebih ganas adalah Vietnam Rose. Akibat lain yang nampak jelas adalah peristiwa pelacuran cenderung menimbulkan berbagai bentuk kriminalitas seperti trafficking, di mana gadis-gadis pada umumnya yang berasal dari desa dibujuk untuk dipekerjakan di restoran, menjadi pembantu rumah tangga, bahkan dirayu untuk dijadikan bintang film ataupun bintang sinetron. Setelah berhasil dirayu, mereka dipekerjakan untuk menerima tamu-tamu. Dan apabila tidak mau mengikuti kehendak tamu yang telah dijanjikan oleh germonya atau yang disebut dengan mucikari, maka dia akan disiksa oleh germonya. Menurut Kartini Kartono, pelacuran dapat menimbulkan akibat, diantaranya menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga sebuah keluarga tersebut menjadi berantakan. Pelacuran juga dapat mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja pada masa puber, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi, anorgasme, nipomania, satiriasis, dan ejakulasi dini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Hafif Maulana Kudus dari kelas BKI 4B dengan NIM 12040213716. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penanggulangan pelacuran. Berbagai faktor risiko yang menyebabkan penjerumusan anak ke dalam pelacuran meliputi diantaranya yang pertama yaitu ada dimensi gender. Sejauh yang bisa diamati, sekalipun dijumpai adanya keterlibatan anak laki-laki dalam prostitusi anak di Indonesia, namun secara umum lebih banyak anak perempuan yang dilacurkan. Adapun yang kedua yaitu dimensi sosiokultural. Kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak bisa membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan akan pelacuran anak. Adapun yang ketiga yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ini meliputi faktor-faktor kemiskinan, migrasi desa ke kota, dan konsumerisme. Kemiskinan merupakan faktor utama yang melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Yang keempat, lemahnya legislasi. Legislasi yang lemah, apalagi jika dibarengi dengan implementasi yang tidak memadai, merupakan suatu faktor yang memberikan andil bagi perkembangan prostitusi anak. Yang kelima, disintegrasi keluarga dan penelantaran anak. Ketidakharmonisan keluarga dan penelantaran anak beresiko membawa anak-anak terjerumus ke dalam pelacuran.
Yang keenam, kekerasan seksual, pengalaman seks usia dini. Kekerasan seksual yang dialami di masa kecil bisa memperbesar risiko anak untuk dilacurkan. Selanjutnya, perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini merupakan salah satu faktor utama yang juga bertanggung jawab atas pelacuran anak. Selanjutnya, meningkatnya permintaan akan pelacuran anak. Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipacu juga antara lain oleh ketakutan terhadap HIV/AIDS, membuat petualangan seks mencari objek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko, yakni anak-anak. Selanjutnya, kehadiran buruh, migran, dan personel militer di suatu daerah. Proyek-proyek pembangunan berskala besar, terutama pada tahap-tahap awal pembangunan serta pengoperasiannya, pada umumnya menghadirkan pekerja dewasa dalam jumlah besar atau pada umumnya laki-laki, tanpa disertai istri dan keluarganya. Kebutuhan biologis mereka menciptakan permintaan akan prostitusi, termasuk prostitusi anak. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang paling relevan dengan masalah pelacuran atau pelacuran anak ditempatkan di bab ke-16, kejahatan terhadap kesusilaan. Bab ini terdiri atas 23 pasal, dari pasal 283 sampai pasal 303. Namun istilah pelacuran anak tidak ditegaskan secara eksplisit dalam KUHP. Dengan demikian, klausula yang bisa dipakai ialah yang menyangkut pelacuran atau orang dewasa secara umum. Selain itu, ada satu ketentuan lain yang ditempatkan di bagian akhir kodifikasi pasal 506. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada yang tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tatuannya dengan kehidupan manusia sendiri. Sampai sekarang, kebanyakan masyarakat yang menganggap dirinya suci, bersih, dan bermoral terus mengecam dan mencemooh para pelaku prostitusi dan berupaya untuk menghilangkannya. Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral, serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan pula. Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, serta moral dan agama. Upaya menanggulangi prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama adalah naif dan tidak akan menyelesaikan masalah. Praktek-praktek pelacuran biasanya ditolak oleh masyarakat dengan cara mengutuk keras serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Namun demikian, ada anggota masyarakat yang bersifat netral dengan sikap acuh dan masa bodoh. Di samping itu, ada juga yang menerima dengan baik. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.